A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baiklah pemirsa, selamat datang di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Takdir adalah ketentuan yang meliputi seluruh kejadian atau peristiwa di alam raya ini. Termasuk pada diri kita sebagai manusia atau takdir baik. Pasti sangat mudah diterima oleh kita. Tapi terkadang saat kita menerima takdir buruk, kita langsung putus asa dan terkadang tidak bisa menerima. Sesuai dengan tema kita kali ini, kenapa harus terjadi? Seru, pastinya menarik untuk dibahas. Yuk langsung kita dengarkan tausiah pertama pada pagi hari ini yang akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustadz Maulana. Kenapa Allah menciptakan takdir buruk? Pak Ustadz silakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah membicarakan tentang takdir. Kenapa Allah menciptakan takdir buruk? Mohon maaf, kita harus menyikapi sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sikapilah dengan kebaikan. Hanya pemikiran kita aja yang menyatakan bahwa itu buruk. Padahal semua yang Allah berikan adalah takdir baik untukmu. Cuman kadang-kala manusia pemikiran, aduh enggak baik ini. Contoh, mati itu baik Bu? Mati itu baik enggak Bu? Alhamdulillah berarti Ibu berprasangka baik. Karena bisa jadi orang berkata mati itu buruk. Sampai takut dengan kematian. Padahal mati itu jadi baik. Kenapa jadi baik? Karena dengan mati kita akan mendapatkan amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Terus berkata lagi, saya tanya, sakit itu baik atau buruk? Hebat banget Ibu nih. Tingkatannya luar biasa loh. Ada orang berkata, sebagian orang berkata sakit itu buruk. Padahal bisa jadi sakit itu adalah baik untukmu. Supaya kamu istirahat. Bisa jadi kue itu baik atau buruk? Kue, kacang. Buruk. Buruk atau baik? Bisa jadi buruk bagi kalau kau kasih kacang itu kepada orang sakit gigi. Jadi tergantung. Tergantung dari diri kita saja. Jadi sebenarnya baik buruk itu tergantung dari diri kita. Karena Allah memberikan yang sesuatu yang baik, maka gunakanlah. Apa yang digunakan? Rasa syukur. Ketika sesuatu yang tidak enak buat kita, gunakanlah kata sabar. Sabar, sabar, sabar. Itu aja. Karena dalam ketentuan takdir itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama ada ibaratnya ilmu. Allah menguasai, mengetahui segala sesuatu. Kemudian tingkatan kedua adalah pencatatan kitab. Dicatat di lauh mahfuz 50.000 tahun sebelum dunia sudah diciptakan, semua diciptakan. Dibuatkan dulu skenario-nya. Sebagaimana kalau ada sinetron tidak mungkin langsung pemain yang dicari. Skenario-nya dulu, ceritanya dulu, baru cari pemainnya. Kemudian yang ketiga apa? Keinginan dan kehendak Allah. Disinilah kadangkala keinginan kita dan keinginan Allah harus dicocokkan. Itu namanya ilham, topik, hidayah. 1, 2, 3 ilham, topik, hidayah. Di situ berkendak. Makanya kadangkala kita tidak mau. Ada namanya usaha dan doa, doa dan usaha. Itu. Kemudian barulah yang keempat, yakni penciptaan. Makanya qada dan qadar. Qada ketentuan Allah, qadar yang terjadi. Makanya hari ini alhamdulillah tanggal 13 Sya'ban. Besok 14 Sya'ban. Usahakan besok malam habis maghrib nungguin tuh. Persiapan malam nisfu Sya'ban. Sebaiknya saya anjurkan 2 hari. Apa itu? Besok Sabtu dan Ahad. Malam Senin. Jadi malam Ahad, malam Senin. 2 malam. Lakukan apa itu? Pelaksanaan malam nisfu Sya'ban. What? Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ada 2 malam Allah membuka kadarnya, membuka kitab kadar kita. Dibukalah kadar kita pada 2 malam itu. Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam itu berdoa supaya kadar kita diperbaiki untuk 1 tahun itu.
Mau? Mau. Makanya besok malam habis maghrib dan lusa habis maghrib lakukan salat sunat awabin 6 rakaat. 2, 2, 2. Tuh 2, 3, 2. Berapa totalnya? 6. Setiap 2 rakaat selesai baca Yasin. Setiap 2 rakaat selesai baca Yasin. Setiap 2 rakaat selesai baca Yasin. Bisa dicatat yang di rumah. Jadi lakukan besok malam dan lusa salat sunat awabin 6 rakaat 2 2 2 2 supaya kadar kita diperbaiki. Kalau buruk diperbaiki. Apa itu? Mohon maaf, rakaat pertama surah Al-Ikhlas 11 kali. Tapi jangan hitung. Bagaimana ceritanya, Sos? Caranya gini, Allahu Akbar, setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlasnya, semua jari-jarinya ditekuk. Setelah baca surah Al-Ikhlas. Jadi berapa totalnya? 10. Tinggal tambah 1, habis itu dilepas. Kemudian rakaat kedua, lakukan lagi. Nih. Buat Jimmy, sini. Ya, kita mau praktekkan. Persiapan besok ya, 2 malam. Ini cuma datangnya sekali setahun loh. Sama malam Lailatul Qadar nanti kita nantikan di Ramadan. Kalau ini sudah bisa dihitung malam nisfu Saban ini, besok dan lusa. Kalau memang ada perbedaan tanggal tidak masalah. Karena kita lakukan 2 malam kan. Baru hari Ahad dan Seninnya puasa. Karena 15-nya itu disunatkan berpuasa di nisfu Sabannya. Setelah itu 15 hari ke depannya kita persiapan fisik buat Ramadan. Jadi yang puasa Senin Kamis istirahatlah dulu. Puasa Daud istirahat dulu, persiapan fisik. Tapi yang utang puasa yang wajib karena utang, bayar, masih bisa bayar. Ah sudah, 11 surah Al-Ikhlas kan? Sudah? Nah, 2 rakaat. Habis itu baca Yasin. Nah ini coba dicatat semua. Yasin yang pertama, setiap 2 rakaat Yasin, 2 rakaat Yasin, 2 rakaat Yasin. Tapi sesudah baca Yasin, catat. Enggak mencatat ya? Catat. Yasin yang pertama, setelah baca Yasin, ya Allah, berkahnya Yasin yang saya baca, ampunilah dosaku, panjangkan umurku. Apa yang pertama? Ampuni dosaku, panjangkan umurku. Berkahnya Yasin yang saya baca, ampunilah dosaku dan panjangkan umurku. Buat apa panjang umur kalau banyak dosanya? Yang kedua, Yasin yang kedua, ya Allah, berkahnya Yasin yang saya baca ini, berikanlah aku rezeki dan kesehatan. Apa? Rezeki, kesehatan. Banyak rezeki tapi sakit. Berikanlah aku rezeki dan kesehatan. Dan Yasin yang ketiga, apa yang diminta Yasin yang ketiga? Kuatkan imanku, angkat derajatku, usnul khotimah. Itu yang dilakukan. Habis maghrib 2, 2, 2. Setiap habis 2 Yasin. Baca 2 Yasin, 2 Yasin. Ya semuanya bacaan pangumpukna. Kalau bahasa Bugis pangumpukna. Baca setelah baca Al-Fatihah itu adalah Al-Ikhlas 11 kali. Betul. Semua. Tapi kalau sesuai dengan tema hari ini adalah Allah tidak pernah menciptakan takdir buruk bagi manusianya. Sebenarnya begitu. Tapi tergantung Cuma tergantung kita. dari diri kita. Cara Kadang kalau orang pandangnya. berkata takdir baik, takdir buruk. Sebenarnya takdir. Kata. Cuma kadang-kadang persepsi kita ada baik, ada buruk. Cuma karena makanya itu dia. ada balasannya. Kalau baik, syukuri. Kalau buruk, bersabar. Nah kita akan lanjutkan tema kita nanti. Sekarang kita sapa dulu nih jamaahnya. Oh iya, belum disapa. Ya. Ibu-ibu assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Coba kita mulai dari yang pakai kerudung sebelah kanan nih. Ibu-ibu dari mana Bu? Dari mana Bu? Lembang. Dari Lembang, Bandung Barat. Majelis Talim apa Bu? Al-Hidayah. Tepuk tangan dulu. Dadah dulu dong buat keluarga di Lembang. Dadah. Sebagai laporan kalau kita sudah sampai di sini. Nah berikutnya kita ke sebelah kiri, Kiri ya. lagi. Yang kerudung warna merah dari mana Dari ibu-ibu? mana Ibu? Lembang juga. Lembang, Bandung Barat. Majelis Talimnya sama? Dadah. Kalau Bandung Barat itu yang tinggi atau dataran rendah Bu? Tinggi Pak Ustadz. Tinggi, berarti Yang nggak kebanjiran. dingin. Nah. Dingin. Biasanya kalau Lembang perempuannya Iya. cantik-cantik karena udaranya dingin katanya sejuk kalau ngelihatnya. Berarti saya panas gimana tuh? Saya kan Kinot nggak bilang Makassar begitu panas loh. Pak Ustadz. Kan iya. biasanya. Kan biasanya yang dingin itu cantik. Jadi gimana dong saya? Daerah Pak saya Ustadz mah ganteng Makassar. nggak cantik ya. Nah coba yang di kerudung pakai warna hijau dari mana Dari ibu-ibu? mana, Bu? Pegang. Kompleks Teater Permai, Masjid Talim Al-Muhajirin. Kompleks
Kompleks Ciater Permai, BSD Serpong. Oh Serpong, BSD. Tangerang. Dadah dulu dong yang di Serpong. Assalamualaikum, selamat datang. Pokoknya Iya. buat jamaah yang ada di studio, di Islam itu indah. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan bintang tamu ya. Kita mulai dari yang sebelah kanan ya. Bintang Ini tamu ini senior, tidak pernah jahat dia. Tidak pernah. Selalu perannya baik-baik. protagonis biasanya Protagonis. ya. Tapi semua orang pasti tahu. Mukanya muka tak berdosa. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Mas Denny Martin. Terima kasih, Mas Denny, alhamdulillah. apa kabar, sehat? Baik, sehat Lagi alhamdulillah. sibuk apa aja nih Mas Denny? Biasa Mas, FTV aja. FTV. Oh Ya. FTV bukan pakai aja. Selalu FTV ya? Judulnya banyak ya kan. Kring, cering, cering, cering. Masuk terus. Sehat terus ya Mas Sehat, ya. alhamdulillah. Selamat datang di Islam itu Indah. Iya, terima Yuk kasih. kita ke sebelah kiri. Nah Wah, sebelah kiri ini- ini ada Resti Wulandari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau perannya peran jahat atau peran baik? Coba lihat, coba. Gimana ya, Ibu? Tebak Pak Ustadz Pak Ustadz, dari mimik wajah. Dari mimiknya, Protagonis dong. Kenapa? Mukanya muka tanpa dosa. Jangan tuh. tertipu. Nggak Jangan kata tertipu. Ustaz. Kayaknya Ustazah. dia peran jahat ya. Yang benernya? Betul. Kalau di sinetron sebelumnya sebagai antagonis. Antagonis. Coba Kenapa? perankan antagonis 1, 2, 3 yang jahat. Aku marah-marah ke siapa ya? Enggak, coba ke Ke Kinos ke aja. Kinos. Sebel sama Kinos. Nih orang datang lagi ngapain sih gitu. Sebenarnya sih bukan lebih ke antagonis tapi sebagai penipu. Jadi gimana ya? Oh iya. Oh. Jadi wajah manis yang menipu. Nah, Wih, betul. luar biasa. Sekarang masih lagi sibuk sinetron? Sekarang sih lagi garap single lagu. Single lagu. Iya. Salah. Coba berarti satu penyanyi. bait, satu bait. Satu Nyanyi bait. juga. Satu bait, 1, 2, 3. Hingga akhirnya ku tahu permainan cintamu hianati aku. Masya Allah, luar biasa. Selamat datang di Islam itu Indah ya, Resti ya. terima Baiklah, kasih. semua jamaah yang ada di sini sekali lagi Amin. selamat datang di Islam itu Indah. Nah, Tausiah Ustazah Oki berikutnya akan berbicara tentang kenapa terkadang takdir buruk sulit untuk diterima manusia. Maka dari itu jangan kemana, tetap di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.